Red Sparks harus menutup musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025 dengan hasil yang kurang memuaskan. Tim asuhan Ko Hee-jin harus mengakui keunggulan High Pass setelah pertandingan sengit yang berlangsung 5 set penuh. Pertandingan yang digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Rabu, 19 Maret 2025 ini berlangsung dengan penuh tensi dan persaingan ketat. Red Sparks sempat kalah pada set pertama namun dapat memenangkan set kedua dan ketiga dengan performa menjanjikan, namun High Pass mampu membalikkan keadaan dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-3. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin menurunkan para pemain terbaiknya, termasuk Megawati Hangestri, Yeum Haeseon, Pyo Seung-ji, dan Jung Ho-young, dengan harapan bisa mengamankan 3 poin penuh demi mengamankan posisi runner-up di klasemen akhir. Sayangnya, meskipun sempat unggul di set kedua dan ketiga, Red Sparks kehilangan momentum di 2 set terakhir dan harus menyerah pada permainan solid High Pass. Kekalahan ini berdampak besar bagi posisi Red Sparks di klasemen. Dengan hasil ini, mereka gagal menyalip Hyundai E&C Hill State dari peringkat kedua. Red Sparks harus puas mengakhiri musim reguler di posisi ketiga dengan perolehan 64 poin, terpaut 2 poin dari Hill State yang berada di urutan kedua dengan 66 poin. Bagi Red Sparks, hasil ini menjadi pukulan sekaligus pelajaran berharga menjelang babak playoff yang akan segera berlangsung. Mereka harus segera mengevaluasi kelemahan dan meningkatkan konsistensi permainan agar mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Red Sparks menjelang babak playoff. Dengan hanya finish di peringkat ketiga, mereka harus melakoni 2 laga tandang dari total 3 pertandingan yang akan berlangsung di babak playoff yang menggunakan sistem best of 3. Hyundai E&C Hill State sebagai tim peringkat kedua akan mendapatkan keuntungan dengan memainkan 2 dari 3 laga di kandang mereka. Ini berarti perjalanan menuju gelar juara akan semakin menantang dan membutuhkan persiapan ekstra, terutama karena bermain di kandang lawan akan memberikan tekanan tersendiri bagi tim asuhan Ko Hee-jin. Dampak lain dari kekalahan ini adalah turunnya kepercayaan diri tim. Setelah tampil cukup konsisten di musim reguler, hasil negatif di laga terakhir bisa mempengaruhi mental para pemain. Namun, ini juga bisa menjadi motivasi bagi Red Sparks untuk bangkit dan tampil lebih baik di babak playoff. Dari sisi strategi, Ko Hee-jin dan staf pelatih harus segera melakukan evaluasi mendalam. Kelemahan dalam mempertahankan ritme permainan dan kurangnya ketahanan mental di set-set penentuan menjadi catatan utama yang perlu diperbaiki. Jika tidak, mereka bisa kesulitan menghadapi tim-tim yang lebih siap secara taktis dan fisik. Selain itu, performa Megawati dan para pemain kunci lainnya harus lebih dimaksimalkan. Kegagalan mengonversi momentum kemenangan di set keempat menunjukkan bahwa Red Sparks perlu lebih efektif dalam menyelesaikan peluang. Pemanfaatan strategi serangan yang lebih bervariasi bisa menjadi kunci agar mereka tidak mudah ditebak oleh lawan. Tak hanya dari sisi teknis, manajemen tim juga harus bekerja lebih keras dalam menjaga kondisi fisik para pemain. Dengan jadwal pertandingan yang semakin ketat di babak playoff, daya tahan dan kebugaran akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir. Akankah Red Sparks mampu bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing memperebutkan gelar juara? Kita tunggu kiprah mereka selanjutnya. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi bintang bagi Red Sparks dalam pertandingan ini dengan mencetak 38 poin, tetapi upayanya belum cukup untuk membawa tim meraih kemenangan. Pelatih Ko Hee-jin tetap menurunkan skuad inti pada laga terakhir ini, kecuali di posisi libero yang dipercayakan kepada Choi Hyo-seo. Red Sparks memulai pertandingan dengan cukup baik.
Serangan tajam Megawati langsung memberikan momentum bagi tuan rumah yang unggul 3-2. Mereka kemudian melesat hingga technical timeout pertama dengan keunggulan 8-4. Megawati tampil luar biasa pada awal laga dengan mencetak 5 poin dan tingkat keberhasilan serangan 100%. Meski Red Sparks sempat unggul, High Pass memberikan perlawanan ketat. Middle blocker Kim Se-bin menjadi kunci bagi tim tamu dengan blok solidnya yang berhasil mematahkan beberapa serangan Red Sparks. Meski Jeon Da-bin dan Megawati berusaha mempertahankan keunggulan, High Pass mampu bangkit dan menyamakan skor. Tekanan dari Kang So-hwi serta servis ace Tanacha Suksot membuat Red Sparks kehilangan ritme hingga harus merelakan set pertama dengan skor 20-25. Set keempat menjadi titik balik bagi High Pass. Mereka langsung unggul dengan 3 poin beruntun, memaksa pelatih Ko Hee-jin mengambil time out. Red Sparks sempat menyamakan kedudukan 4-4 lewat spike keras Megawati, tetapi pertahanan solid High Pass kembali menyulitkan mereka. Kim Se-bin dan serangan sayap dari High Pass terus memberikan tekanan, membuat Red Sparks tertinggal. Set ini ditutup dengan skor 17-25 setelah attack error dari Megawati yang mengenai net. Memasuki set penentuan, pelatih Ko Hee-jin memutuskan untuk merotasi pemain intinya. Sayangnya, Red Sparks kehilangan momentum dan tertinggal jauh 2-8 pada interval pertama. High Pass terus mendominasi hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan 15-8 di set penentuan. Dengan hasil ini, Red Sparks harus puas hanya membawa pulang 1 poin dari laga terakhir mereka di musim ini. Meskipun mengalami kekalahan, performa Megawati yang mencetak 38 poin menjadi catatan positif bagi tim. Kini, Red Sparks harus mengevaluasi performa mereka dan bersiap menghadapi tantangan di musim berikutnya. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Red Sparks menjelang babak playoff. Dengan hanya finish di peringkat ketiga, mereka harus melakoni 2 laga tandang dari total 3 pertandingan yang akan berlangsung di babak playoff yang menggunakan sistem best of 3. Hyundai ENC Hill State sebagai tim peringkat kedua akan mendapatkan keuntungan dengan memainkan 2 dari 3 laga di kandang mereka. Ini berarti perjalanan menuju gelar juara akan semakin menantang dan membutuhkan persiapan ekstra, terutama karena bermain di kandang lawan akan memberikan tekanan tersendiri bagi tim asuhan Ko Hee-jin. Bagi Red Sparks, hasil ini menjadi pukulan sekaligus pelajaran berharga menjelang babak playoff yang akan segera berlangsung. Mereka harus segera mengevaluasi kelemahan dan meningkatkan konsistensi permainan agar mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Kekalahan ini berdampak besar bagi posisi Red Sparks di klasemen. Dengan hasil ini, mereka gagal menyalip Hyundai ENC Hill State dari peringkat kedua. Red Sparks harus puas mengakhiri musim reguler di posisi ketiga dengan perolehan 64 poin, terpaut 2 poin dari Hill State yang berada di urutan kedua dengan 66 poin.